Metode bicara langsung dengan user tuh atau biasa kita sebut interview, menurut saya adalah metode yang minim bias. Karena survei aja itu banyak biasnya, bahkan FGD pun banyak biasnya. FGD itu bisa menyebabkan Lagi teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rosmalita dari CDC FTUI. Kali ini hadir kembali bersama podcast Bincang Karir CDC FTUI yang kali ini akan mengambil tema sesi entrepreneur. Lanjutan dari episode sebelumnya, Why Should We Startup? Dan kali ini kita mengambil tema Gaining Insight from User or Customer. Nah, bersama kami sudah ada Bang Jaini atau Andrea Senjaya. Bang J ini merupakan CEO dari iGrow. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu iGrow, boleh dikepoin ya di Google gitu ya, apa itu iGrow dan lain sebagainya. Dan ada juga Raihan Akmal dari eCorp. Halo Akmal. Halo Kak. Nah, Bang J, saya mau bertanya pertama kali ke Bang J nih. Bagaimana framework gitu ya yang harus diaplikasikan oleh suatu startup dalam mendapatkan insight dari suatu customer, Bang? Yep. Terima kasih Mbak Sumet. Nah, salah satu aspek yang mungkin substansial dari sebuah startup itu kan adalah kita menciptakan solusi atas sebuah masalah. Jadi emang yang sudah harus jelas itu adalah masalah apa yang ingin kita selesaikan. Nah, cuman masalahnya mencoba untuk bisa menyelesaikan masalah saja itu nggak cukup, karena kita juga harus menyelesaikan masalah yang memang penting untuk diselesaikan. Belum tentu semua masalah itu punya prospek bisnis, dan juga ketika diselesaikan akhirnya mampu untuk bisa menciptakan fondasi bisnis yang sustain dan besar ke depannya. Jadi juga kita harus pilih. Dan cara untuk memilih dan memastikan masalah apa yang kita ingin selesaikan ya dengan cara ngobrol sama customer-nya. Semakin sering kita ngobrol, semakin mampu untuk kita menempatkan diri pada perspektif di sisi customer atau target market kita. Jadi alangkah bagusnya kalau misalnya teman-teman yang pengen bikin bisnis, dari awal ya memang sering interaksi sama target marketnya, sering ngobrol, sering nongkrong, sering membersamai. Makanya sangat penting bagi seorang founder atau seorang entrepreneur itu memang punya founder market fit. Maksudnya itu adalah memang dia fit, cocok untuk masuk ke dalam target market itu. Misalnya dia suka pada satu bidang, maka boleh jadi prospek untuk dia sukses di dalam entrepreneurship adalah ketika bikin sebuah solusi untuk bidang tersebut, karena dia sudah kenal siapa sih orang-orang di dalam bidang tersebut, dia sudah mampu untuk bisa punya jejaring yang banyak, dia sudah mampu untuk ketemu dengan target marketnya dengan mudah. Nah, di situ akhirnya penting tuh poin untuk bisa mendapatkan insight dan juga mendapatkan masukan dari para customer sedari awal dengan kedekatan dari para founder kepada target marketnya. Baik emang kita dari awal sudah dekat atau kita mendekatkan diri, punya keaktifan atau punya kesengajaan untuk ketemu sama target market kita bahkan sebelum kita memikirkan mau bikin apa. Bahkan sebelum kita mikirkan kita dapat duitnya nanti dari mana, kita sudah sering duluan untuk ketemu sama target market kita. Itu kira-kira Mbak Rosmet. Oke, kalau dari boleh di-sharing nggak Bang, kira-kira kalau dari pengalaman pribadi dari Bang Jay ini, entah itu iGrow atau mungkin dari startup sebelumnya yang pernah dirintis sama Bang Jay, mungkin buat pengalaman buat teman-teman semuanya. Yep. Ada salah satu startup yang jadi portofolio grup kami di Bader yang kita invest, namanya Teman Bisnis. Itu adalah sebuah startup yang membuat sebuah aplikasi untuk membantu para UMKM untuk mencatat laporan keuangan mereka dengan mudah dan cepat di aplikasi mobile. Nah, satu pengalaman yang kita belajar banget dari pendirian Teman Bisnis ini adalah dulu kita berasumsi bahwa Teman Bisnis ketika dibangun, selesai aplikasinya, kita sosialisasikan kepada para UMKM, maka UMKM akan pakai. Tapi ternyata nggak semudah itu cara kerjanya. UMKM sendiri ada banyak kelasnya, dari mulai yang ultra mikro, menengah, kecil, itu semuanya ternyata beda-beda behavior-nya. Maka di situ kita akhirnya belajar bahwa ketika kita mau masuk ke dalam pasar UMKM harus dulu nih mengetahui siapa spesifik target marketnya. Akhirnya dari situ kita mulai untuk mencari nih dari semua pengguna Teman Bisnis mana sih yang paling banyak dan paling aktif. Di situ ketemu satu segmen market, misalnya pengusaha retail yang memang mereka jadi reseller atau penjual online retail. Nah, dari situ harus kita banyak wawancara, banyak deep interview, banyak observasi, banyak melakukan survei kepada segmen spesifik UMKM yang bergerak di bidang retail, baik perorangan maupun institusional. Nah, ternyata dari situ akhirnya ditemui masalah-masalah apa sih yang paling krusial, yang memang itu berharga untuk dipecahkan, dan akhirnya nanti ketika kita bikin produk, yang produk kita jadi worth it untuk dibeli, punya value untuk dibeli.
untuk diganjar oleh harga yang memang sesuai untuk bisa dibayarkan oleh para target market kita. Oke, berarti kalau misalkan boleh dilihat gitu ya, jatuh bangun dalam merintis startup itu bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan analisis feedback dari user atau mungkin dari customer gitu ya, untuk dapat meningkatkan atau inovasi produk-produk yang akan di launching ya dari startup tersebut ya Bang ya. Yap, kadang memang akhirnya eksperimen yang di situ pasti ada kemungkinan berhasil dan gagal, itu jadi salah satu sarana pembelajaran untuk bisa tahu pendekatan yang kita lakukan untuk target market yang saat ini sedang kita usahakan tuh sesuai atau bekerja atau enggak. Nah, tapi kalau misalnya dari awal memang kita sudah punya grand plan, misalnya kita mau melakukan atau memverifikasi target market tertentu dan memang sudah masuk ke sana, terjun ke sana, pergi ke sana, wawancara ke sana duluan, tanpa harus melalui eksperimen-eksperimen yang akhirnya membuat kita jatuh bangun, itu akan lebih bagus lagi. Walaupun mungkin akan sangat kecil kemungkinan kita bisa langsung berhasil di percobaan pertama. Jadi pasti akan ada tuh eksperimen-eksperimen yang nanti berbuah kegagalan, tapi dari situ akhirnya kita memahami bahwa asumsi tersebut yang kita eksperimenkan salah, sehingga akhirnya harus diperbaiki ke asumsi selanjutnya dari insight yang kita dapatkan setelah asumsi tersebut kita eksperimenkan. Jadi bisa dua-duanya sih, dari awal memang kita sudah merencanakan atau memang kita akhirnya belajar dalam perjalanan di eksperimen yang kita lakukan. Ini saya mau pindah ke Akmal nih. Akmal, sebesar apa sih sebenarnya semangat wirausaha gitu ya dari teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik, dan kira dalam merintis usaha tersebut gitu ya, atau mungkin startup gitu ya, apakah ada research yang dilakukan atau ya udah trial and error aja? Kalau misalnya saya lihat juga dari teman-teman saya, dari senior-senior saya, banyak yang sudah menjalankan bisnisnya dengan sejauh itu ya. Jadi sudah ada misalnya kayak saya pernah ketemu Afta Bionik. Kalau misalnya di FT itu pernah melakukan research langsung ke rumah sakit karena dia mempunyai produk tentang tangan prostetik. Jadi dia langsung riset ke rumah sakit, ketemu sama pasiennya langsung dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dari saya kan, saya sebenarnya sangat amat bergantung sama pasar ya. Jadi kalau misalnya sejauh apa riset saya, sebenarnya kalau misalnya bisnis saya di bidang makanan dan minuman, itu bidang yang emang saya gemari dan emang saya senangi. Jadi kalau misalnya kemarin di awal-awal saya cukup senang untuk bisa ketemu teman-teman saya untuk bisa melakukan tanya langsung, seperti yang tadi Bang Jai bilang, tanya langsung ke teman-teman apakah makanan yang mereka butuhkan, cemilan-cemilan seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu data-data itu saya terus olah, saya terus kumpulkan, dan saya jadikan sebagai tolak ukur untuk saya bisa menentukan harga dan produk yang bisa saya jual dari data tersebut. Nah, mungkin seperti itu sih kalau untuk dari saya. Kurang lebih. Oke. Bang Jai, tadi kalau misalkan kita bicara market research ya, tadi kan Bang Jai kan menyampaikan bahwa yang paling penting dalam melakukan market research itu adalah sering-sering ngobrol dengan user gitu. Apakah metodenya itu memang dengan berbicara langsung dengan user atau mungkin ada metode yang lain? Metode bicara langsung dengan user itu, atau biasa kita sebut interview, menurut saya adalah metode yang minim bias. Karena kita bisa langsung menangkap mimik, kemudian kita bisa langsung menangkap semangat, antusiasme yang bersangkutan untuk bisa semakin menegaskan sebenarnya asumsi yang sedang kita verifikasi ini beneran ada di sisi mereka atau enggak. Ketika mereka majukan badan mereka ke depan misalnya atau berbicara dengan lebih semangat, bisa jadi yang mereka saat itu sedang bahas itu adalah sesuatu yang penting buat mereka. Tapi ketika mereka mencondongkan badan ke belakang atau malas untuk jawabnya, mungkin di situ salah satu pertanda kalau misalnya mereka nggak senang untuk bahas hal tersebut. Nah, ada banyak entrepreneur yang juga bikin validasi market itu dengan menggunakan survei online. Itu bukan berarti nggak bagus, itu bagus, tapi dengan catatan mereka melakukannya setelah mereka mengetahui sebenarnya apa yang mereka ingin validasi, dan mereka sudah memiliki asumsi di awal masalah dan juga asumsi yang memang sudah tervalidasi, baru mereka nanti tekankan dengan survei. Karena survei aja itu banyak biasnya, bahkan FGD pun banyak biasnya. FGD itu bisa menyebabkan group thinking, orang akhirnya akan terbawa untuk mengatakan pandangan yang memang menjadi majority opinion di dalam grup di dalam FGD tersebut.
Jadi memang salah satu yang paling efektif menurut saya adalah interview. Lebih bagus lagi kalau bisa observasi. Jadi memang benar-benar kita mengamati keseharian dia 24 jam atau seharian itu ngapain sih, mana sih dia di dalam keseharian itu yang memang kita lihat ada pain point, ada titik-titik krusial yang bisa jadi masalah, dan itu dimiliki juga oleh banyak orang. Dan ketika kita menangkap itu ada sebuah masalah di dalam satu momen dan itu dimiliki orang banyak, bisa jadi ketika kita menyelesaikan atau membuat solusi untuk masalah tersebut, maka akan berpotensi untuk bisa jadi sebuah produk yang memang bagus, bekerja, dan dibutuhkan oleh orang banyak. Jadi kalau tingkatannya mungkin observasi yang minim bias ya, observasi, kemudian interview, FGD, baru survei. Survei pun itu ada survei offline dan ada survei online. Survei offline tentunya lebih bagus dibandingkan dengan survei online. Oke. Jadi yang pertama itu observasi, lalu interview, lalu FGD, yang terakhir adalah survei ya, Bang Jay ya. Nah, kalau untuk mahasiswa nih Bang Jay, ini kan tantangannya untuk bisa melakukan research semacam itu kan lumayan mahal ya Bang Jay. Kira-kira kalau untuk bisa buat anak-anak mahasiswa yang sekarang mungkin masih awal-awal merintis gitu, kira-kira Bang Jay ada saran nggak? Nah, sebenarnya bahkan selevel observasi atau interview sendiri nggak membutuhkan biaya yang mahal kalau misalnya kita mampu untuk melakukannya dengan efisien. Contoh misalnya ketika kita biasa mengasumsikan saat kita ngobrol dengan responden, kita harus kasih insentif ke dia. Nah, ini sebenarnya adalah satu hal pendekatan yang mungkin nggak sepenuhnya benar. Karena posisi kita dalam konteks itu adalah kita ingin membantu responden. Jadi sebenarnya dalam konteks itu responden yang sebenarnya membutuhkan kita untuk bisa menyelesaikan masalah dia. Jadi akhirnya nggak dikasih insentif pun nggak masalah untuk responden tersebut, karena konteksnya itu adalah kita lagi mencoba untuk menjadi konsultannya dia. Ibarat kita punya masalah, kita hire konsultan. Nah, dalam konteks ini adalah kita ingin nih jadi problem solver mereka. Cuman supaya kita bisa jadi problem solver yang memang efektif, kita butuh ngobrol dulu nih untuk menggali sebenarnya masalah yang mereka miliki itu seperti apa. Layaknya seorang vendor yang memang menggali requirement dari seorang klien misalnya. Nah, itu sama. Kita juga menggali nih, apa sih kondisi yang sebenarnya terjadi supaya kita bisa tahu akar permasalahannya, dan akhirnya asumsi kita bisa valid. Jadi nggak usah mengeluarkan uang untuk oleh-oleh atau insentif kepada responden, nggak masalah. Karena itu juga jadi salah satu aspek validasi. Ketika sang responden itu bersemangat saat melakukan aktivitas interview, bahkan tanpa dia mendapatkan insentif, berarti itu adalah tanda bahwa topik yang dibahas di dalam interview tersebut adalah topik yang penting buat sang responden tersebut. Karena dia mau meluangkan waktu untuk menceritakan, bahkan ketika waktu yang dia luangkan itu nggak dibayar dengan insentif. Jadi yang diperlukan ya emang adalah energi dan waktu, kesabaran, dan juga dijaring, karena ketemu responden yang banyak dan mau diajak interview pasti butuh modal jaringan yang besar dan kuat. Jadinya ya emang harus banyak kenalan. Oke, jadi kesabaran dan jejaring itu sepertinya yang menjadi mahal. Justru mahalnya di sana ya, Bang Jay ya. Kesabaran itu kadang-kadang mungkin anak-anak muda itu ya pengennya tuh instan gitu ya, cepat sukses gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, saya mau balik lagi ke Akmal. Kalau misalkan dari Akmal sendiri, dari mulai merintis sampai dengan sekarang gitu ya, atau mungkin apakah sudah bisa dinilai sukses atau enggak gitu ya, itu kira-kira mungkin bukan kita bicara sukses, tapi sampai dengan firm gitu ya, Akmal sekarang merasa di posisi ini sudah firm, berapa waktu yang Akmal butuhkan untuk dapat mengembangkan bisnis yang saat ini dimiliki? Kalau misalnya baru atau tidaknya, sebenarnya yang penting punya timeline, punya target-targetan yang memang jelas, yang memang bisa dicapai untuk bisa mencapai hal yang sama seperti yang orang lain capai mungkin ya, kalau misalnya dari bisnis, konteksnya dari bisnis F&B yang saya buat kayak gitu. Kalau dari e-corp sendiri, apa sih yang sudah dilakukan untuk mahasiswa teknik gitu ya dalam membantu mahasiswa membangun networking, mendapatkan bisnis partner dan lain sebagainya? Jadi e-corp FTW tahun ini ingin mencoba untuk lebih luas lagi menjangkau pasarnya, menjangkau marketnya, menjangkau mahasiswa yang benar-benar dari berbeda segmen dari yang sebelumnya. Jadi sebenarnya udah cukup banyak sih untuk sampai saat ini yang kita lakukan. Seperti yang pertama, ya kita mengadakan kegiatan pre-event kemarin, pre-event grand launching e-corp. Itu seperti webinar untuk bisa memberitahu bagaimana caranya memulai. Yang pertama kita pengen coba dari bawah dulu, ingin encourage mahasiswa, ingin memberikan satu penuansaan bagaimana
biar bisa semuanya tetap sesuai rencana. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan yaitu kemarin kita sudah coba untuk mengumpulkan kira-kira berapa banyak sih mahasiswa FT yang punya bisnis, dan kita himpun di dalam satu komunitas yang mana di situ akan kita kembangkan. Jadi ini satu model bisnis yang unik juga dari e-corp. Kita mengumpulkan pebisnis yang ada di FTUI yang kita harapkan di situ kalau misalnya ibaratnya sebuah lidi, kalau misalnya berjalan sendiri kan mudah patah. Nah, ini kita coba berjalan bersama-sama, berjalan beriringan. Semoga kita bisa sukses bareng-bareng dengan cara brainstorming bareng. Kita akan mengadakan kegiatan brainstorming bareng, lalu mengundang para alumni yang memang sudah keren di bidang entrepreneurship seperti Bang Jai ini atau lainnya sesuai dengan bidangnya. Lalu kita brainstorming bareng, tukar pikiran, melakukan kunjungan dan sebagainya yang memang sudah terplanning dari awal kepengurusan seperti itu sih. Oke, luar biasa. Bang Jai, boleh kasih masukan nggak nih Bang nih? Atau mungkin pesan-pesan buat adik-adik yang sedang kuliah, yang mungkin punya semangat luar biasa untuk bangun wirausaha gitu. Kalau sarannya mungkin yang pertama kenali diri dulu ya. Kira-kira cocok untuk masuk ke industri atau domain yang mana. Karena tiap orang bisa jadi beda-beda. Mereka punya background tertentu, minat tertentu, jejaring tertentu, dan privilege tertentu. Itu juga bisa jadi salah satu aspek yang nanti bisa jadi clue mau masuk ke domain apa. Nah, ketika sudah menentukan domainnya apa, masuk ke sana. Nah, tumbuhkan jejaring, pelajari lebih dalam, kuasai industrinya, kuasai domainnya, punyai experience, pengalaman di sana, entah magang atau kerja dulu sebentar di sana. Kemudian ketika kita sudah memahami, kita sudah mengalami, kita sudah punya jejaring, baru di situ identifikasi masalah apa yang kira-kira krusial dan potensial untuk bisa dijadikan bisnis ketika kita mampu untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Baru deh habis itu bekerja keras untuk merealisasikan solusi tersebut. Kalau soal merealisasikan solusi, harusnya engineer-engineer dari FTUI ini sudah jagonya. Tidak ada yang mempertanyakan mungkin kapasitas untuk membuat solusi. Tapi masalahnya membuat solusi untuk masalah yang mana, itu yang perlu jadi PR sebenarnya. Jadi akhirnya tutupi dulu celah tentang memvalidasi masalah yang memang worth it untuk diselesaikan di sebuah target market atau domain tertentu. Baru kita bisa implementasi ilmu yang telah kita enyam sebagai seorang engineer untuk merealisasikan solusi atas masalah yang memang sudah kita validasi tersebut. Itu kira-kira Mbak Rosmet mungkin. Oke, luar biasa nih petuahnya, singkat, padat, tepat, mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik nih sama adik-adik mahasiswa. Akmal, saya mau kasih kesempatan buat Akmal, mau tanya apa nih buat Bang Jai? Yang mau saya tanya itu kan sebenarnya kalau saya ngelihat iGrow nih Bang, iGrow kan yang saya lihat tuh semacam platform pendanaan untuk para petani. Berarti di situ target marketnya itu ada petani dan ada investor. Dan ini kalau misalnya ada dua target seperti ini, apakah kita perlu melakukan pendekatan yang berbeda kepada target market kita, atau seperti yang tadi, atau sekedar sama-sama diajak ngobrol, duduk bareng? Kalau misalnya di investor mungkin lunch meeting dan sebagainya. Ketika kita bikin sebuah bisnis yang multi-site ya, target marketnya, kita sebagai agregator atau kita sebagai konektor dari dua jenis target market yang berbeda, salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan itu adalah bikin dua bisnis model untuk masing-masing target market tersebut. Jadi misalnya kita jadi marketplace yang menghubungkan antara pembeli dengan penjual, maka bikinlah bisnis model, baik itu pakai bisnis model Canvas atau pakai Lean Canvas, untuk memetakan untuk setiap customer yang merupakan penjual, maka pendekatannya seperti apa, dari mulai masalah mereka apa, solusi yang kita bisa tawarkan kepada mereka apa, value proposition-nya apa, produknya apa, revenue stream dari mereka itu apa. Pun juga kepada pembeli, kita juga petakan masalah mereka apa, solusi kita apa, value proposition kita apa, gimana customer relation kepada mereka. Nah, masing-masing akhirnya kita petakan. Jadi yang jadi indeks itu adalah target marketnya. Ketika ada dua target market, maka kita bikin dua bisnis model Canvas atau dua Lean Canvas, supaya akhirnya membuat kita makin jelas kepada mereka apa sih sebenarnya value proposition yang perlu untuk kita tawarkan, dan kepada pihak yang lainnya apa value proposition yang perlu untuk kita tawarkan. Kalau misalnya untuk di awal, mungkin bisa dimulai dengan memilih target market yang memang ketika kita sudah menguasai target market tersebut, maka target market yang lainnya itu akan bisa lebih mudah untuk didapatkan. Misal contohnya ketika kita bikin marketplace B2B yang menawarkan sewa alat-alat berat
kepada para kontraktor misalnya. Maka mungkin akan lebih bagus kalau misalnya kita mulai dulu untuk bisa mencari kontraktor-kontraktor yang bersedia nih untuk sewa alat berat ketika memang kita sudah menawarkan alat beratnya, karena mereka yang punya uangnya. Jadi kita mulai dengan mereka yang punya uangnya, baru akhir itu ketika kita sudah punya listnya, kita punya komitmen mereka, kita bawa kepada kontraktor alat-alat berat untuk ditawarkan, ini loh saya punya list para kontraktor yang siap untuk nyewa alat-alat berat. Kamu kan punya alat berat, minta dong portofolionya, masukin ke dalam platform saya, nanti saya jamin akan ada yang nyewa ketika kamu masukin, karena saya sudah punya list para kontraktor yang siap untuk nyewa alat berat kamu. Jadi bisa jadi kayak begitu pendekatannya. Cuman nggak semua bisnis itu bisa kita prioritaskan salah satu target market yang memang mereka punya value lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Ada juga target market yang memang sama-sama setara. Misalnya contoh kayak marketplace, pembeli dan penjual itu kan kayak chicken and egg. Kita nggak akan bisa dapat banyak pembeli kalau nggak banyak penjual. Kita nggak akan bisa dapat banyak penjual kalau misalnya nggak banyak yang beli di tempat kita. Nah itu akhirnya perlu pendekatan tersendiri. Ya itu kira-kira Mas Akmal. Wah, nih menarik, makin menarik nih diskusinya nih ya. Jadi buat teman-teman ini memang kita nggak akan mendalam gitu ya membahasnya, karena memang justru ini nanti malah justru jadi apa ya? Jadi teaser ya buat bootcamp yang akan dilaksanakan oleh SDC FTUI. Dan karena tema podcast kita adalah Road to Bootcamp, jadi podcast ini adalah jembatan bagi kita untuk dapat masuk ke kegiatan bootcamp SDC FTUI yang akan diselenggarakan di bulan Juli. Nanti akan ada 3 kelas. Yang pertama adalah Ready to Work class, yang kedua adalah scholarship class, dan yang terakhir adalah entrepreneurship class yang akan kita berkolaborasi bersama e-corp. Jadi tunggu tanggal mainnya, pantau terus akun Instagram sosial media dari SDC FTUI dan juga e-corp. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut bagi teman-teman yang berminat untuk ikut kelas entrepreneurship class, boleh banget nanti ya daftar dan juga join dari kegiatan kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi trigger buat teman-teman yang nonton podcast kita kali ini untuk dapat semakin meningkatkan semangat wirausahanya, semakin punya motivasi untuk dapat mengembangkan bisnisnya, dan nanti akan semakin jadi yang sukses seperti itu. Oke, saya Rosmalita dari SDC FTUI mengucapkan terima kasih kepada Bang Jay dan juga Akmal, dan kami pamit dari podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.